Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 16 Tuan Muda Li. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Adegan itu terlalu brutal, dan Jiang Chen seperti Raja Iblis Muda, orang pasti akan menderita jika mereka tertipu oleh wajah polosnya. Hanya sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit karena penisnya terpotong, bahkan jika mereka hanya pingsan, itu karena rasa sakit yang luar biasa. Orang tua itu berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya kram saat dia pingsan lagi. Tuan muda, anjing tua ini pingsan. Jiang Chen memandang Jiang Chen. Lepaskan semua pakaiannya, patahkan kedua kakinya dan lemparkan dia ke tempat di mana dia tidak dapat mengganggu kita lagi sebelum membereskan kekacauan di sini sehingga kita dapat terus menjual pil kita. Jiang Chen berkata dengan santai, tapi jauh di dalam matanya ada tatapan dingin dan kejam. Tidak peduli kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, siapapun yang ingin menjadi musuhnya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Beberapa penjaga keluarga Jiang berkumpul, menelanjangi Murong Hao dan lelaki tua itu. Kemudian Jiang Chen mematahkan kaki lelaki tua itu dengan batang baja dan membawa keduanya keluar dari bengkel. Mengerikan, ini sungguh mengerikan. Keduanya hancur total, ini semua karena jenius nomor satu dari keluarga Murong terlalu sombong. Keluarga Murong dan keluarga Jiang adalah musuh sekarang. Tidak masalah jika mereka datang ke sini untuk mengambil lihat, tapi mereka mulai memprovokasi keluarga Jiang. Bukankah itu sama dengan meminta hal ini terjadi? Jiang Chen bukanlah seseorang yang akan memperlakukanmu dengan baik. Reputasi keluarga Murong telah benar-benar mencapai titik terendah selama beberapa hari terakhir ini. Hari ini penis mereka yang jenius nomor satu dan pejuang tingkat Qihai awal telah dipotong dan kedua kaki mereka dipatahkan sebelum mereka ditelanjangi dan dibuang. Anak muda ini Tuan Jiang Chen telah menamparkan wajah keluarga Murong lagi, dan tamparan ini tidak ringan. Itu benar, dan sekarang keluarga Jiang memiliki seorang alkemis yang dapat membuat pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Keluarga Murong telah menderita pukulan kuat lainnya. Jiang Chen memang jenius nomor satu di kota Langit Wangi. Di masa depan, jika kita ingin membeli atau memperdagangkan sesuatu, kita harus pergi ke keluarga Jiang. Keluarga Murong bukan tandingan mereka. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mengenai pertarungan antara keluarga Jiang dan keluarga Murong, mereka hanya bisa menonton karena mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dan bertarung juga. Adapun hal-hal mengerikan yang terjadi pada Murong Hao dan orang tua di tingkat Qihai awal, orang banyak merasa seolah-olah Jiang Chen memiliki taktik brutal, tapi hampir semua dari mereka dapat dengan jelas memahami taktik ini. Perseteruan antara kedua keluarga sekarang tidak dapat didamaikan. Teruslah menjual pil. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berjalan kembali ke toko pil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat pemandangan yang kuat dari punggungnya, semua orang ketakutan. Pemuda ini, dia seperti iblis. Tuan muda dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian, keberanian dan belas kasihan, dan memiliki pikiran yang dalam dan halus, dia akan menjadi seseorang yang besar di masa depan. Keluarga Murong jelas bukan tandingan tuan muda. Zhou Beizhen berpikir dalam hati. Apa yang terjadi hari ini mengubah sikapnya terhadap Jiang Chen. Dia telah bertindak dengan cara yang tidak mampu dilakukan oleh anak berusia 15 tahun. Malam, di keluarga Murong. Melihat Murong Hao dan lelaki tua di tingkat Qihai yang terbaring tak bergerak di tanah, api hampir keluar dari mata Murong Zan. Seorang pria paruh baya yang tampak seperti berusia 40-an sedang memeriksa luka Murong Hao. Dia mengerutkan alisnya saat melihat selangkangannya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Murong Zan bertanya. Salah satu lengan Tuan Muda Hao telah hancur total, dan kedua kakinya patah. Tapi luka yang paling serius adalah luka di celananya. Telah sepenuhnya hancur. Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu kembali ke samping. Bang! Murong Zan menghancurkan meja kayu dengan telapak tangannya. Meja yang keras itu segera berubah menjadi abu sementara serpihan kayu kecil beterbangan di sekitar ruangan. Semua orang di aula tetap diam, tidak berani bersuara. Semua orang menatap ke arah Murong Hao dan lelaki tua itu. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Di salah satu sudut aula duduk seorang pria muda yang sangat tampan dengan pakaian putih. Dia tampak berusia 20-an. Seorang wanita menggoda sedang duduk di pangkuannya. Wanita ini mengenakan kain terbuka, dan tubuhnya sangat Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang wanita muda yang cantik. Pria muda itu tidak repot-repot memperhatikan apa yang terjadi di aula.
Matanya terpaku pada wanita yang memikat itu, dan dia menyentuh seluruh tubuhnya. Ketua, pemuda Jiang Chen itu terlalu kejam. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu gitu saja. Seseorang berkata dengan ekspresi marah. Jiang Chen tidak hanya menyebabkan keluarga Murong kehilangan kejeniusannya, itu juga merupakan tamparan besar di wajah keluarga Murong. Lihat saja bagaimana keadaan Murong Hao saat ini, itu lebih baik untuk membunuhnya sekarang daripada membiarkannya tetap hidup dalam penyiksaan ini. Jiang Chen sudah membuktikan bahwa Murong Hao bukan tandingannya, tapi dia bahkan sampai menghina mereka seperti ini. Bocah tak berguna itu, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, semuanya dengarkan baik-baik. Kumpulkan semua unit tempur di keluarga dan bersiaplah untuk berperang dengan keluarga Jiang. Hanya satu dari kita yang akan selamat, dan aku berniat menghancurkan kedua Jiang Zhenhai dan putranya. Murong Zan marah tidak seperti sebelumnya. Reputasi keluarganya telah dihancurkan oleh orang yang sama, berulang kali. Keluarga Murong telah menjadi bahan tertawaan kota Langit Wangi. Jika dia tidak melakukan apapun sekarang, tidak akan ada tempat bagi mereka di kota Fragrance Sky dalam waktu dekat. Tunggu. Sebuah suara terdengar, itu adalah pria muda yang duduk di sudut dan menikmati wanita yang menggoda itu. Dia mendorong wanita itu dengan ringan ke samping dan perlahan berdiri. Banyak orang di aula menunjukkan ekspresi jijik ketika melihat pemuda ini, namun karena status dan kekuatan pemuda tersebut, mereka terpaksa menyembunyikan perasaan jijik tersebut. Tuan Muda Li, saya tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Dan sekarang ada seorang alkemis yang dapat membuat pil dengan efektivitas 100% di antara keluarga Jiang. Dia telah mengalahkan alkemis yang Anda bawa ke sini. Saya akan bertarung dengan Jiang Zhenhai. Mari kita lihat siapa penguasa sebenarnya dari kota Langit Wangi itu. Murong Zan masih sangat marah, tapi ketika dia berbicara dengan Tuan Muda Li, sikapnya menjadi lebih sopan. Bahkan sebagai salah satu dari dua penguasa kota Langit Wangi, dia tidak berani menyinggung Tuan Muda Li ini. Nama pemuda itu adalah Li Changhong, tuan muda dari keluarga Li Kota Merah. Dia baru berusia 20 tahun, tapi dia telah mencapai tingkat Qihai awal, dia benar-benar berbakat. Di Provinsi Qi terdapat 28 kota, semuanya berukuran berbeda, dan Kota Merah adalah kota yang paling kuat. Kota Langit Wangi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kota Merah. Keluarga Murong, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Anda berperang melawan keluarga Jiang, seberapa yakin Anda akan menang? Li Changhong bertanya. Ini. Murong Zan mengerutkan alisnya. Sejujurnya, keluarga Murong dan keluarga Jiang memiliki kekuatan yang hampir sama. Tapi jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, itu hanya akan mengakibatkan kedua keluarga kehilangan banyak kekuatan. Selanjutnya, Jiang Chen telah mempermalukan keluarga Murong 2 kali baru-baru ini. Jadi keluarga Jiang memiliki semangat lebih dari keluarga Murong. Jika mereka benar-benar bertarung, peluang kemenangan mereka tidak akan lebih dari 30%. Jika tebakanku benar, peluang kemenanganmu tidak lebih dari 30%, bahkan jika kamu beruntung dan menang pada akhirnya, kamu akan terlalu lemah untuk bertahan hidup. Itu sebabnya bersikap ceroboh hanya akan membuatmu sangat kesakitan. Kata Li Changhong. Beberapa orang di aula yang tidak rasional karena marah menganggukkan kepala. Meskipun pemuda ini memiliki nafsu yang menjijikkan, dia tetap memiliki pikiran yang cemerlang. Apa yang Tuan Muda Li sarankan agar kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan masalah seperti ini berlalu gitu saja. Murong Zan tidak akan membiarkan ini berlalu gitu saja. Jangan khawatir, Ketua. Karena saya telah berjanji untuk membantu Anda, saya akan memenuhinya dan menyingkirkan keluarga Jiang. Jika itu terjadi, seluruh rumah wali kota pasti akan menjadi milik Anda. Li Changhong berkata sambil tersenyum puas. Di 28 kota ini, rumah wali kota hanyalah sebuah posisi perwakilan. Tidak ada arti sebenarnya bagi sebuah keluarga. Siapapun yang memiliki cukup kekuasaan adalah orang yang akan mengendalikan seluruh kota. Apa ide Tuan Muda Li? Murong Zan adalah orang yang pintar, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Li Changhong benar. Dia terlalu marah sekarang, dan dia hampir menyebabkan seluruh keluarga Murong terjerumus ke dalam situasi yang tidak bisa kembali lagi. Jika Anda ingin menghancurkan keluarga Jiang dari akarnya, Anda harus memulai dengan toko pil. Adapun Jiang Chen itu, saya bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Li Changhong berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Jangan memandang rendah dia, Tuan Muda Li.
Dia memiliki pikiran yang dalam dan halus, dan dia juga pria yang kejam dan tanpa ampun. Dia tidak bertindak sesuai usianya. Mu Rongzhan segera menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap Jiang Chen ketika dia berbicara. Terlalu mudah untuk menyingkirkan Jiang Chen kecil ini. Li Changhong tertawa. Jiang Zhenhai memperlakukan Jiang Chen seperti harta karun. Jika Jiang Chen meninggal, keluarga Jiang akan menerima pukulan besar, tapi bajingan kecil itu bersembunyi di rumah wali kota sepanjang waktu. Akan sangat sulit bagi kita untuk menyingkirkannya. Dia, kata Mu Rongzhan. Jiang Chen bukanlah ancaman sama sekali. Saya akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya secara pribadi. Yang penting sekarang adalah mengirim seseorang untuk mengawasi toko obat keluarga Jiang dengan hati-hati untuk mengetahui identitas sang alkemis yang dapat memproduksi pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Lalu kita bisa memintanya bekerja untuk saya, itu bagus sekali. Li Changrong berkata sambil tersenyum. Yang dia pedulikan hanyalah sang alkemis. Jika dia bisa mendapatkan seorang alkemis yang bisa membuat pil pemulihan dengan efektivitas 100% untuk membantunya, statusnya di keluarga Li akan dinaikkan ke level lain. Tingkat. Kau benar, Tuan Muda Li, tapi Jiang Chen itu benar-benar ancaman serius. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Mu Rongzhan memperlakukan Jiang Chen seperti duri di hatinya, dia harus menyingkirkannya. Selain itu, dia merasakan sesuatu yang berbahaya dari Jiang Chen. Perasaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan Jiang Zhenhai kepadanya. Jangan khawatir ketua, aku punya solusi untuk ini. Aku akan membunuh Jiang Chen gitu aku berhasil mendapatkan alkemis itu, maka keluarga Murong akan dapat mengendalikan seluruh kota Fragrant Sky. Li Changhong berkata sambil memeluk wanita menggoda itu dan mencium bibirnya tepat di depan semua orang. Tuan Muda Li, yakinlah, jika Anda dapat membantu kami menyingkirkan keluarga Jiang maka semua wanita itu akan menjadi milik Tuan Muda sepenuhnya. Kata Mu Rongzhan sambil tersenyum. Kedelapan wanita ini berbeda dari pelacur biasa, mereka dipilih langsung oleh keluarga Murong. Gadis-gadis ini semuanya berasal dari keluarga miskin, tapi mereka tidak hanya sangat cantik, mereka juga tahu cara menyanyi, menari, dan bermain alat musik, mereka bahkan tahu cara menggambar. Yang paling penting, kedelapan wanita ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pelacur biasa, mereka adalah ciptaan surga yang benar-benar ajaib. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Li Changhong dari Kota Merah adalah pria yang penuh nafsu. Sebenarnya alasan dia datang jauh-jauh ke kota Fragrant Sky dan menawarkan bantuannya adalah karena 8 gadis ini. Haha, ketua, kamu sangat mengenalku. Li Changhong berkata sambil mulai tertawa terbahak-bahak. Di toko pil keluarga Jiang, Jiang Zhenhai telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk pil pemulihan harimau dan membawanya ke Jiang Chen. Chen Er, ku dengar kamu menghancurkan Murong Hao. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi Murong Hao adalah jenius nomor 1 di keluarga Murong. Mereka tidak akan melepaskan masalah ini gitu saja sekarang karena kamu telah menghancurkannya sepenuhnya. Dia, Jiang Zhenhai berkata. Tidak peduli apa yang dilakukan Mu Rongzhan, aku akan menerima tantangannya dan mengalahkannya. Jiang Chen menjawab dengan santai. Senyuman muncul di senyuman Jiang Zhenhai saat dia melihat seringai percaya diri di wajah putranya. Oh benar, aku membawa semua bahan yang kamu inginkan. Jiang Zhenhai berkata.